Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri pembelajaran kita tema 9 subtema 2 pembelajaran 6 kelas 5 SDN Kedaung Karangke 06. Pembelajaran hari ini dilaksanakan via YouTube karena adanya masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Ya, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan COVID-19. Tetaplah di rumah, jangan keluar rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Ya, jika kalian harus keluar rumah karena situasi yang mendesak atau keperluan yang sangat penting, maka gunakanlah masker dan selalu cuci tangan. Ya, gemar cuci tangan minimal 60 detik di air mengalir menggunakan sabun. Nah, kemudian yang selanjutnya anak-anakku sekalian, hindarilah tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat umum yang dapat memicu atau berpotensi terjadinya penularan COVID-19 tersebut. Ya, tetap di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita belajar tematik tema 9 subtema 2 pembelajaran 6. Coba sama-sama kalian buka buku di halaman 111. Ya. Baik. Pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gambar benda isi iklan yang akan nanti disajikan oleh Bapak ya. Kalian mengidentifikasi gambar benda isi iklan tersebut. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjawab soal tentang iklan. Siswa dapat menyimpulkan isi iklan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang kelima, kalian dapat menuliskan manfaat hidup rukun dengan benar. Kemudian yang keenam, kalian dapat mengidentifikasi pola lantai tarian pada gambar yang tepat. Kemudian yang terakhir, kalian dapat berkreasi atau mempraktikkan pola lantai gerak tari secara berkelompok. Tapi karena kondisi dan situasi, nanti pelaksanaan untuk mempraktikkan pola lantai gerak tari dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada Udin. Udin sedang ngapain nih kira-kira nih? Siapa yang tahu Udin sedang apa? Ya, Udin sedang melukis. Ya, sedang melukis. Kira-kira apa gambar yang sedang dilukis oleh Udin? Ya, gambar yang dilukis oleh Udin adalah salah satu dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Si Udin sedang melukis tentang tari kecak, tari tradisional. Ya. Dari mana tari kecak tradisional tersebut berasal? Siapa yang tahu? Ya, betul. Tari kecak berasal dari Bali, ya, Pulau Dewata. Ya, perhatikan anak-anak. Tari kecak merupakan budaya dari Bali ya, berupa seni tari. Kemudian selain itu di Bali juga menyimpan begitu banyak keindahan. Salah satunya adalah gambar yang Bapak sajikan ini. Ini adalah gambar tentang wilayah yang berada di Bali yang bernama dengan Ubud. Ubud itu seperti ini, seperti kalian lihat ini ya.
banyak penginapan-penginapan seperti villa dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya hijau, asri, bersih. Kemudian juga terdapat sengkedan-sengkedan di sana, terasering ya. Itu adalah kelebihan dari Ubud. Nah, ini adalah gambar dari Pantai Kuta ya, Pantai Kuta Bali. Pantai yang terkenal hingga ke seluruh dunia. Dan kita memiliki pantai ini. Pantai ini terletak di Pulau Bali. Lihat, ombaknya yang begitu besar, kemudian hamparan pasir, dan turis-turis asing yang sedang berjemur di bawah payung. Ini menunjukkan bagaimana keindahan dari Pantai Kuta itu sendiri. Ya, siapa yang pernah pergi ke Pantai Kuta atau ke Pulau Bali sebelumnya? Ya, semoga kita semua nanti ditakdirkan untuk dapat berkunjung ke destinasi Pulau Bali. Nah, selanjutnya ini adalah Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot yang terletak di Pulau Bali juga. Pura Tanah Lot itu terletak di batuan karang yang sangat tinggi, ya, dikelilingi oleh lautan. Nah, jadi ini termasuk dari tempat ibadah dari umat Hindu, anak-anakku sekalian, umat Hindu. Ya, dia beribadah di pura. Pura ini juga digunakan sebagai tempat wisata, sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan hadir di Pulau Bali. Ya. Nah, ini adalah patung yang ikonik. Patung yang ada hanya di Pulau Bali. Nama patung tersebut adalah GWK singkatannya, yaitu dengan kepanjangan Garuda Wisnu Kencana. Seperti halnya di seluruh daerah di Indonesia, Pulau Bali juga memiliki kekhasan seperti monumen-monumennya. Kalau di Jakarta itu kan ada Monumen Nasional atau Monas yang kita kenal. Ya, di Bali pun ada namanya patung GWK, Garuda Wisnu Kencana. Ya, jadi di sini ada Dewa Wisnu yang sedang menunggangi burung Garuda seperti itu ya. Indah bukan Pulau Bali? Iya, indah. Dari infrastrukturnya, ya, tata kelola daerah pariwisatanya, daerah pariwisata juga masih alami, terjaga, sehingga membuat Bali terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Kalau kita ke Bali itu setiap jengkal dari tanah Pulau Bali, dari Pulau Bali tersebut kita pasti akan menemui dengan turis-turis asing gitu. Ya, turis-turis asing tuh banyak dari Australia, dari Cina, Jepang tuh banyak gitu. Nah, saat ini Bali sedang masuk juga dalam pandemi corona. Nah, sehingga pariwisata pun menjadi lesu, menjadi berkurang. Ya, kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga semua kegiatan ekonomi, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung dengan normal kembali. Ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini adalah Pura Besaki, anak-anak. Pura Besaki yang terletak di Pulau Bali juga. Lihat puronya. Tangganya itu sangat tinggi, ya. Pura ini sangat indah, terlihat seperti bangunan-bangunan kuno zaman dulu, sehingga Pura Besaki ini juga menjadi tujuan atau destinasi wisata para wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Nah, yang terakhir adalah ini adalah sebuah Tanjung Benoa, ya. Tanjung Benoa, nama daerah Tanjung Benoa, ya. Kita saksikan di situ pulau seperti kita tuh seperti berada di hamparan pasir, kemudian laut yang luas itu, hampir seperti pulau lah ya, seperti pulau di tengah laut. Nah, ini adalah Tanjung, pinggiran dari Pulau Bali Tanjungnya ya. Sini lihat pasirnya pun masih bersih ya, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Lautnya masih terlihat biru, terawat sekali Tanjung Benoa ini. Nah, banyak juga turis-turis di sini yang datang ke Tanjung Benoa. Ya, di sana ada hiburan-hiburan air seperti misalnya kalian bisa menyelam ke dalam laut atau snorkeling, kemudian kalian juga bisa bermain banana boats, bisa jet ski dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Tanjung Benoa ya. Semoga Tuhan senantiasa menjaga segala kekayaan alam yang kita miliki ya, Indonesia miliki, karena ini merupakan bagian dari kebanggaan kita bersama ya. Tuh, dari di Bali itu sebenarnya banyak juga selain dari pariwisata, ada juga makanan daerahnya, ada juga pakaian adatnya, ada juga seni budayanya seperti seni tari
barongan, kecak ya, tari kecak, kemudian tari pendet. Nah, itu berasal dari Bali, anak-anak. Ya, tari kecak. Nah, baik, kesimpulannya dari Pulau Bali itu banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Contohnya Pura Tanah Lot, Danau Beratan Begudul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besaki, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sange, Tanjung Benoa, Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Jeram, Sungai Telaga Wajah, Arung Jeram, Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Banggalah kita, nak. Sebenarnya kekayaan Indonesia itu bukan hanya Bali, ya. Kalau kita lihat di Sumatera juga ada kekayaan Indonesia, di situ banyak, ya. Salah satunya adalah cagar alam Waikambas itu. Bagaimana dia, Waikambas itu fungsinya untuk membudidaya, melindungi gajah Sumatera dari kepunahan. Itu kekayaan alam juga gitu. Kemudian di Pulau Jawa banyak juga tempat wisata, adat seni budaya, ya, itu banyak sekali di Jawa dengan bahasanya. Ya, Papua ada Raja Ampat, ya, ada juga Pulau Komodo, ada juga namanya Bunaken. Bunaken itu adanya di Sulawesi, di mana katanya tuh bawah lautnya Bunaken itu seperti surganya, bawah laut yang paling indah lah, surga bawah laut yang paling indah tuh Bunaken. Indah sekali Indonesia, bangga kita, ya. Dari Pulau Bali pun juga kita bangga. Ya, tugas kita hanya menjaga, anak-anak, menjaga sepenuhnya segala kekayaan alam ini dengan segala perbedaannya. Tentunya perbedaan ini tidak kita jadikan sebagai jurang pemisah, tapi kita jadikan sebagai pemersatu. Seperti yang Bapak katakan berulang-ulang, anak-anakku sekalian, ya, yang dinamakan perbedaan itu adalah takdir. Ya, perbedaan itu adalah takdir, lahirnya dari Tuhan. Kita tidak dapat memilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa, agamanya bagaimana, daerahnya apa, sukunya apa, bahasanya apa. Kita tidak pernah memilih. Itu takdir. Ya, tapi persatuan, kesatuan, hidup rukun itu merupakan usaha bersama, ikhtiar bersama dari setiap insan, setiap manusia, setiap rakyat Indonesia. Ya, satu musuh itu terlihat sangat banyak dibandingkan 1000 teman. Gitu. Jadi 1000 teman itu sedikit sekali dibandingkan dengan satu musuh. Lebih baik kita berteman daripada kita harus bermusuhan. Lebih baik kita hidup rukun, ya, daripada kita harus hidup bersih tegang, berkelahi, dan lain sebagainya. Ya, baik anak-anak, lihat tari kecak. Ya, tari kecak merupakan tari adat Betawi. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Nah, pola lantainya pola lantai melingkar. Ya, kita juga udah pernah belajar kemarin ya, pola lantai melengkung, melingkar, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu para penarinya menyerukan kata cak, kecak, gitu, seperti itu ya. Untuk lebih jelas nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Cari tari kecak itu seperti apa. Nah, kemudian juga ada irama-irama tertentu dan kedua lengan diangkat, gerakannya serempak dan kompak gitu. Jadi tari kecak seperti itu. Kekompakan gerakan dalam tarian kecak mengandung ritual agama anak-anak, ya, agama Hindu terutama ya. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Tuh, kebersamaan dan kerukunan, bagaimana mereka bersama-sama menari, bersama-sama bersenandung seperti itu ya. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi bersatu itu penting di atas segalanya. Boleh kita beda warna kulit, beda rambut, beda agama, beda bahasa, beda suku, budaya, dan lain sebagainya. Tapi selama dia Indonesia, maka dia adalah saudara kita setanah air dan sebangsa. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga Indonesia ini. Mari kita jaga Indonesia ini dengan segala kelemahannya, dengan segala kelebihannya. Ya, kita jaga. Dan kalian adalah garda terdepan dalam menjaga Indonesia. Ya, tentunya dengan hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Siapa yang tahu hidup rukun? Nah, ini
Hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Itu adalah hidup rukun. Ya, anak-anak ya, seperti misalnya di lingkungan sekolah, kamu hidup rukun dengan teman kalian, misalnya saling membantu membereskan buku yang ada di perpustakaan. Itu hidup rukun. Kemudian bekerja sama dalam piket kelas, hidup rukun. Di lingkungan masyarakat, misalnya ronda malam, kerja bakti, hidup rukun, saling membantu, nengokin orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, ya, itu hidup rukun. Ya, seperti di lingkungan rumah, seperti kalian, hubungan kalian dengan orang tua, hubungan kalian dengan adik, dengan kakak, sama-sama bersama membersihkan rumah, membantu pekerjaan orang tua, ya itu termasuk dengan hidup rukun. Indahnya hidup rukun anak-anak seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, kita sama-sama amati gambar gerak-gerak di bawah ini, kemudian tirukanlah gerakannya masing-masing, baik gerak maupun pola lantainya. Kirim videonya ke WA Group ya. Nanti kirim videonya ke WA Group. Silakan kalian ikuti gambar berikut. Nah, lihat gerak pertama. Kita ambil gerakan dari Dayu. Dayu itu yang warna hijau ini, nah, yang pakai baju warna hijau tengah-tengah. Dayu merupakan siswa yang berasal dari Pulau Bali. Agamanya Hindu, ya, agamanya Hindu. Nah, ini bersatu nih. Edo agamanya Kristen, ya. Kemudian di sini ada yang agamanya nih Konghucu, ada juga nih Siti agamanya Islam. Ini Lani ya, Lani agamanya Konghucu, ada juga Udin, ya. Jadi ini mencerminkan keakraban, kebersamaan ya anak-anakku sekalian. Walaupun mereka berbeda, rambutnya berbeda, ya, kemudian warna kulitnya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, mereka tetap satu. Ya, Bapak ingin kalian menirukan gerakan si Dayu nih, Dayu. Pertama, dengan gerakan yang pertama itu lihat, kalian memegang busur panahnya bisa diganti dengan misalnya gagang ya, gagang apa, gagang sapu atau gagang pel-pelan yang bisa dicopot. Kemudian gerakan ke satu, lihat ini masih tegak, yang gerakan satu yang B itu kakinya sudah mulai dibuka. Ya, yang gerakan kemudian sudah itu gerakan 1, gerakan 1B udah. Nah, gerakan 2, nah ini tongkatnya atau busur panahnya mulai dikedepankan. Kemudian gerakan 2 yang B, Dayu mundur ke belakang 2 langkah. Ya, hafalkan gerakan tersebut. Gerakan 1, gerakan 2 hafalkan. Kemudian gerakan 3, lihat Dayu membawa busur dan seolah-olah dia sedang memasang busur, ya. Menarik busur dengan anak panahnya. Kemudian yang ketiga, yang B, dia melepaskan panah anak-anak. Dia melepaskan panah. Yang keempat juga dia tuh busurnya ditaruh di depan dadanya. Sama. Yang keempat sama gerakannya. Dan yang terakhir yang kelima sama, si Dayu juga memasang busur, seolah-olah sedang memasang busur anak panah ya di dalam busurnya. Jadi gerakan-gerakan ini gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Tolong kalian hafalkan pola lantainya, kemudian kalian praktekkan dan kalian kirim video via WA Group ya. Video ini akan merupakan nilai sebagai nilai keterampilan dalam SBDP-nya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya tugas 1. Nah, tugas 1 adalah sekarang coba setelah kita tadi belajar tentang iklan, coba kamu pilih salah satu iklan televisi, gambarlah benda-benda yang ada dalam iklan televisi. Selanjutnya buat kesimpulan tertulis, isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas. Sampaikan kesimpulan secara lisan di depan kelas. Bapak Ibu guru akan menilai hasil kesimpulan isi iklan tersebut. Ini sebenarnya seperti yang ada di buku ya di kelas, tapi karena kondisi kita sedang home learning, maka dilakukan di rumah. Silakan kalian lihat televisi dan cari iklan yang menurut kalian paling menarik. Kalian gambar di buku gambar. Setelah kalian gambar di buku gambar, lalu di bawahnya itu kalian tuliskan kesimpulan tertulis isi iklan itu apa. Misalnya iklan kopi, kesimpulannya apa? Kopi nikmat, nyaman di lambung, kemudian enak diminum ketika saat sahur dan buka puasa, contohnya seperti itu. Atau iklan obat nyamuk boleh juga ya, seperti itu ya. Bikin satu aja, masing-masing siswa satu. Kemudian yang kedua, kalian mengerjakan tentang soal hidup rukun di sini. Ya, ini ada di halaman 114 dan 115 ya. Kerjakan soal tersebut. 3 nih, yang ketiga juga sama, hidup rukun. Nah, sekian dari Bapak. Penjelasan dari Bapak cukup sekian. Untuk pertanyaan dan yang sebagainya, tolong nanti
kalian bisa tanyakan di WA grup ya. Nanti akan Bapak respon di sana. Ya, baik, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ingat tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah ya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.